begitu. Kami ajak Anda untuk dalami kasus ini dengan melihat fakta yang terjadi bahwa lagi dan lagi data penting di negara ini bobol, bisa diretas bahkan diperjualbelikan. Sudah kesekian kali kasus seperti ini juga terjadi, tapi kali ini bisa disebut cukup mengkhawatirkan. Kenapa? Karena ada data-data sensitif milik kita, masyarakat Indonesia. Ini akan kita bahas di sini, pemirsa. Oke, saya akan tampilkan datanya. Data kita kali ini dijual oleh Pertas dengan nama anonim RRR. Pelaku ini sebelumnya pernah menjual juga data berikut, pemirsa. Jadi ini bukan kasus yang pertama sebenarnya dari pelaku. Kalau kita bisa melihat, dulu sempat pernah ada 34 juta data paspor kita juga bocor atau dibobol. Kemudian Anda masih ingat kasus ini? Data pendaftaran kartu SIM telepon, 1,3 triliun data ini juga bobol. Dan kali ini adalah 337 juta data Dukcapil ini berhasil dibobol dan dijual di forum hacker Bridge Forums. Kalau kita lihat datanya ini, nggak mungkin sebenarnya penduduk Indonesia sampai di angka 337 juta ya. Tapi ada kemungkinan ini datanya juga memuat informasi warga yang sudah meninggal. Karena data ini diinfokan, dikopi mentah-mentah dari server Dukcapil Kemendagri. Jadi datanya lengkap banget, pemirsa. Oke, saya akan bergeser. Ini adalah bagian dari data-data yang bocor. Sensitif ya pemirsa ya, karena NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nomor akta lahir, golongan darah Anda pun ini juga bocor, agama, nama lengkap ayah dan ibu, ini semua bisa dilihat di data ini. Bahkan tahun pernikahan, nomor akta nikah, akta cerai, tanggal nikah, kelainan fisik Anda ini juga ada. Terus ada data pendidikan juga, jenis pekerjaan dan juga NIK dari orang tua. Yang bikin serem adalah karena nama lengkap ibu kandung ini. Karena kan informasi nama ibu kandung ini sering menjadi pertanyaan keamanan ya, yang digunakan perbankan untuk memverifikasi data pemegang rekening. Anda bisa bayangkan dengan data ini orang bisa ada yang mengaku-ngaku memiliki tabungan dan bisa menguras uang pemilik yang asli. Serem banget. Oke, kita lanjutkan ya pemirsa ya. Kemudian sebenarnya kenapa bisa bobol? Nah, respon kita soal kejadian ini tentu pertanyaannya seperti ini. Kan negara ini seharusnya punya mekanisme pertahanan siber yang sudah mumpuni. Apalagi kita semua sedang gencar-gencarnya pindah ke data digital. Penjelasannya sempat diutarakan oleh pakar keamanan siber Alphonse Tanujaya. Menurutnya ada kemungkinan bahwa jutaan data di server ini, Kemendagri ini tidak dienkripsi sesuai dengan standar yang baik. Jadi menurutnya kalau ada database yang dienkripsi, yang bisa dibuka itu cuma server database yang disimpan data. Kalaupun ada orang yang berhasil masuk atau di-copy datanya, ini nggak bisa dibuka atau dibaca karena dienkripsi. Begitu penjelasannya. Ini dugaannya seperti itu ya. Kemudian tentu saja dengan kasus ini yang berkali-kali terjadi, warganet juga ramai. Pemirsa, beberapa responnya adalah seperti ini. Ini ada @arik HXC, parah sih, harus segera dibawa ke pengadilan katanya negara ini karena nggak bisa menjaga data-data masyarakatnya. Kemudian juga ada nantinya Indonesia akan pada titik datanya nggak laku lagi saking gampangnya dijual begitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang kemudian dikomentari oleh warganet begitu pemirsa. Oke, selanjutnya. Jadi pertanyaan selanjutnya, harus data apa lagi yang bocor sehingga semua pejabat negara ini sadar bahwa kita tidak baik-baik saja. Karena ketika berita ini kami rangkum pun pemirsa, ada lagi di belakang saya. Ini juga baru diposting. Data yang kemungkinan bocor. Anda bisa cek di akun Daily Dark Web juga yang memposting dugaan data siak Dukcapil sebanyak 217 juta milik Kemendagri bobol. Jadi kalau tadi datanya 300 juta itu pemirsa, alasan pemerintah adalah aman, siaknya aman. Tapi ternyata bobol juga. Gitu. Oke, follow up akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.